Gempar, Afrika tendang imperialisme Prancis, kini beralih kibarkan bendera Rusia dan serang militer Barat yang berjaga di Afrika. And I'm afraid the instability in Niger creates potential instability in every other country in the West African sub-region. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Perpecahan yang terjadi di Niger berdampak luas di Afrika hingga melibatkan Rusia. Peran Rusia semakin aktif setelah Afrika dengan lantang bersekutu dengan Rusia dan menendang habis Prancis dan sekutunya dari tanah Afrika, apalagi militer Afrika dari 40 negara juga sudah setuju untuk merapatkan barisan menentang dan menendang kekuasaan Barat di benua Afrika, dan keterlibatan NATO di invasi Ukraina diberi pelajaran. Sementara itu semakin melemahnya peran Barat, Amerika dan Eropa, khususnya di Prancis, di negara bekas jajahan di Afrika saat ini. Ketaatan negara Afrika, sebagian besar Afrika Utara, Barat dan Tengah telah beralih ke dominasi kekuatan baru di dunia, yakni Rusia dan China. Dalam video kali ini, saya telah menyebutkan tentang kudeta militer di kawasan Arab yang merupakan wabah. Kudeta ini tidak dilakukan demi Tuhan dan tanah air, melainkan demi Amerika dan kepentingan negara pengaruh di wilayah tersebut, kata Amira Abu El Fato. Ia menilai negara Afrika telah dengan Amerika datang dengan ide kudeta dan mendorong penjajahan lain untuk mengikutinya. Kita sekarang melihat Rusia menciptakan kudeta di Niger dari balik layar dan menggulingkan presiden terpilih Mohamed Bazoum yang setia kepada Prancis, terangnya. Rusia menggunakan perwira militer senior Niger yang setia kepada Moskow untuk memimpin kudeta dan membentuk dewan militer yang dikepalai oleh Abdurrahman Tiani. Dan Tiani lah yang mengumumkan pengusiran 1.500 tentara Prancis dari Niger dan pembatalan semua perjanjian kerjasama militer yang telah ditandatangani dengan Prancis. Dia juga mengumumkan bahwa Prancis tidak dapat lagi menambang uranium dan emas di Niger. Ini merupakan pukulan serius bagi Prancis dan bertanggung jawab pada reaktor nuklir yang dipasok oleh uranium Niger untuk 65% listriknya. Sementara Niger sendiri tidak mendapatkan pasokan listrik sejak penggulingan Bazoum. Jalanan telah dipenuhi oleh para pengunjuk rasa yang membawa bendera Rusia dan mengancam Prancis karena penjarahan atau menjarah kekayaan negara mereka. Kudeta di Niger merupakan tamparan keras bagi Prancis. Muncul kudeta di Mali dan juga Burkina Faso. Macron, menurut Amira, telah mengandalkan Niger dan Chad, militer strategis utama Prancis yang terakhir di wilayah tersebut, untuk merebuskan kembali strateginya di wilayah Sahel Afrika. Kedua negara ini adalah banteng terakhir Prancis di Afrika. Faktanya, benua ini merupakan pangkalan intelijen militer untuk lebih dari satu negara di kubu Barat, dengan setidaknya 5 pangkalan militer Amerika, Prancis, dan Jerman. Afrika juga kaya akan sumber daya alam, terutama uranium yang menyumbang 7% dari produksi global. Prancis menduduki Niger dan negara-negara lain di sepanjang pantai Afrika Barat pada akhir abad 9 atau ke-19. Semuanya memiliki sumber daya alam yang melimpah. Berita Prancis selanjutnya bahkan mengirim mereka untuk berperang dan membunuh atas namanya dalam perang kolonial. Selain itu, Prancis mendistorsi identitas budaya dan peradaban Islam yang dulunya ada di negeri-negeri ini, melarang penggunaan bahasa Arab di semua fasilitas administrasi, ekonomi, dan sosial negara. Pada saat yang sama, mereka memperlakukan sistem pendidikan Prancis, menghapus pengajaran Al-Quran dan membatasi pembukaan sekolah-sekolah Arab dan mencegah para pelajar untuk mempraktikkan pengucapan bahasa Arab yang benar. Prancis pada dasarnya menghapus identitas orang Afrika dengan tangan besi dan memaksa negara-negara Afrika Barat untuk menyimpan setengah dari cadangan mata uang asing mereka di bank Prancis. Prancis dulu memperbudak dan merendahkan orang Afrika. Perlu diingat apa yang dikatakan oleh mantan
Presiden Prancis Nicolas Sarkozy beberapa tahun lalu. Tragedi Afrika adalah bahwa orang Afrika belum sepenuhnya masuk ke dalam sejarah. Mereka tidak pernah benar-benar meluncurkan diri mereka sendiri ke masa depan, kata Sarkozy dikutip dari Amira. Rasisme yang keji seperti itu memperlihatkan wajah asli kolonialisme Prancis dan propaganda palsu yang digunakan untuk membenarkan penduduknya atas 20 negara di Afrika. Mereka mengklaim bahwa mereka menyebarkan peradaban sebagai bagian dari apa yang disebut beban orang kulit putih. Jalan Prancis menuju kemajuan dan kemakmuran ini menggambarkan Paris sebagai ibu kota cahaya dan kebebasan, sementara yang terjadi justru sebaliknya. Prancis membunuh jutaan orang Afrika dan mendirikan museum tengkorak serta kebun binatang dan memanjang orang-orang Afrika ditelanjangi di kota-kotanya untuk dilihat orang warga Prancis yang bebas. Maka hal itu kini harus dibalas. Merinding, bendera Rusia berkibar di seluruh benua Afrika. Barat ketakutan Rusia dapat dukungan militer baru pecah perang dunia, ratakan NATO dan sekutunya. NATO di ujung tanduk, biang kerusuhan politik dan militer di barat ini akhirnya ketar-ketir setelah banyak negara Afrika takluk pada Rusia setelah Rusia melakukan operasi rahasia khusus yang membuat negara-negara Afrika sepakat untuk memperkuat Rusia dan China sebagai negara pendukung kebebasan untuk Ukraina yang selalu diperbudak barat dan sistem perdagangannya. Sementara itu, negara Niger tengah bergejolak dengan aksi kudeta. Seperti diketahui, para demonstran pendukung kudeta militer di Niger telah ramai-ramai mengibarkan bendera Rusia. Menurut pakar Afrika, para analis politik, pemandangan tak biasa ini telah membuat para pemimpin barat ketakutan. Kofi Koko, pakar Afrika dan analis politik di Pusat Studi Afrika Cina di Universitas Johannesburg, mengatakan Rusia memiliki sejarah panjang dalam membantu perjuangan Afrika melawan kolonialisme. Para warga Niger mengibarkan bendera Rusia membuat para pemimpin Prancis, Amerika, dan negara barat lainnya ketakutan, katanya. Junta Niger minta bantuan Wagner. Krisis politik di Niger semakin memanas setelah junta militer yang menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum telah menentang ultimatum dari bekas kekuatan kolonial Prancis dan blok regional ECOWAS untuk mengembalikan Bazoum ke tampuk kekuasaan.